soal pertama adalah mencari probability dari penyelesaian proyek tersebut apabila dikerjakan selama 30 minggu. Nah, di sini saya sudah membuat tabel. Di sini ada activity immediate predecessor. Terus di sini ada nilai A, M, B. Yang sekarang kita akan cari adalah nilai T-nya. Nah, pertama di sini kita nilai T-nya pakai rumus yang T sama dengan A tambah 4M ditambah B per 6. Di sini saya sudah cari T dari nilai TA sampai TG. Nah, ini TA-nya 4, TB-nya 6, TC-nya 2 dan seterusnya. Jadi kita isi di sini TA-nya 4, TB-nya 6, TC-nya 2, TD-nya 8, TE-nya 3, TF-nya 3, TG-nya 5. Oke, setelah itu kita mencari nilai variannya. Nilai varian sendiri di sini rumusnya adalah dalam kurung B dikurang A tutup kurung per 6 dikuadratkan. Nah, jadi di sini setelah dikuadratkan untuk varian A-nya itu hasilnya 1. Dari 7 kurang 1, 6 per 6, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1. Varian B-nya 0,45, varian C-nya 0,11, varian D-nya 0,11, varian E-nya 0,11, varian F-nya 0,45, varian G-nya 0,45. Jadi di sini saya akan mengisi mulai dari varian A-nya 1, varian B-nya 0,45, varian C-nya 0,11, varian D-nya juga 0,11, varian E-nya 0,11, varian varian F-nya 0,45 dan varian G-nya 0,45. Oke, setelah itu nah, di sini kita akan menggambar lintasannya. Nah, di sini lintasannya tadi itu kan yang pertama kita sudah temukan T-nya, nilai T-nya. Nah, di sini nilai T A, B, C, D, D, E, F, G. Nah, ini gambar lintasannya seperti ini. Kenapa bisa lintasannya seperti ini? Karena tadi yang pertama kalau kita lihat di activity sama immediate predecessor-nya itu A-nya itu kan dimulai dari tidak ada apa-apa. Jadi kita tulis garis start dulu, garis startnya. Nah, di sini garis startnya, kemudian kita ke A, terus kemudian dari A itu ke B dan C, lalu dari B itu ke D dan F, dan C itu ke E, kemudian dari D itu ke E, kemudian dari F dan E itu ke G. Nah, jadi ini seperti ini gambar lintasannya. Setelah itu kita akan menentukan jalur kritisnya. Jadi di sini ada 3 lintasan. Yang pertama A, B, F, G, kedua A, B, D, E, G, dan ketiga A, C, E, G. Nah, di sini kalau jumlah lintasan dari A, B, F, G itu 18. Kalau A, B, D, E, G itu 26. A, C, E, G itu 14. Jadi di sini jalur kritisnya atau dengan lintasan terbanyak adalah 26, yaitu A, B, D, E, G. Nah, setelah mendapatkan jalur kritisnya, kemudian kita mau cari nih nilai, kita mau jumlahkan dulu variannya, varian dari yang jalur kritisnya paling banyak. Di sini kan A, B, D, E, G. Kita tulis di sini variannya dan aktivitasnya, kemudian kita jumlahkan, nanti kita dapat hasil dari defisiensi standar proyek. Nah, di sini 2,12, tapi ini defisiensi standar proyek yang kuadrat kan. Nah, sekarang karena itu tadi dalam bentuk karena tadi variannya itu kita masih dalam bentuk kuadrat. Jadi ini kita mau hilangkan kuadratnya, kita mau cari nilainya, nilai aslinya. Jadi 2,12 itu akar dari 2,12 adalah 1,45. Jadi di sini rumus untuk mencari probabilitas adalah Z sama dengan batas waktu yang diharapkan dikurang waktu penyelesaian yang diharapkan per deviasi standar proyek.
Ya, nah di sini nilai X-nya itu tadi 30 minggu kan waktu pengerjaannya, dikurang dengan 26 itu hasil dari jalur kritis tadi per 1,45 deviasi proyek. Hasilnya adalah 2,75. Nah, di sini 2,75 kita akan mengubahnya ke persen ya, dengan cara kita akan mencari di tabel yang berdasarkan kurva. Nah, di sini kalau kita lihat 2,75 kan. Di sini kita cari Z-nya yang 2,7 di sini. 2,7. Lalu kita cari 0,05 di sini kan. Jadi ini sudah saya lingkari. Nah, 2,75. Itu di sini hasilnya 0,99702. Di sini 0,99702. Nah, lalu kita kalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 99,702%. Nah, ini hasilnya. Maka untuk nomor 1 yaitu probabilitasnya adalah 99,702% atau 99%. Selanjutnya nomor 2 kita disuruh mencari nilai X-nya atau batas waktu yang diharapkan. Nah, di soalnya tadi diketahui Z-nya atau probabilitasnya itu adalah 95%. Jadi kita masukkan di sini 95% sama dengan X dikurang 26 yaitu waktu penyelesaian yang diharapkan dikurang 1,45 tadi deviasi standar proyek. Kemudian kita tinggal hitung 1,64 sama dengan di sini kita rubah ya dari 95% jadi 1,64. Nah, kenapa 1,64? Sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat di tabelnya kenapa sampai saya bisa 1,64. Kita lihat, kita cari di tabel ini yang mendekati atau yang nilainya 0,95. Di sini kita lihat ada 0,94,950. Nah, di sebelahnya kan yang 0,05 itu kan ada 0,95053. Kenapa tidak kita pakai yang ini? Karena yang ini tuh nilainya sudah melewati 0,95. Sedangkan yang kita harus cari adalah 0,95 pas atau 0, yang mendekati 0,95. Jadi di sini saya mengambil nilai dari 0,94950 yaitu 1,64. Nah, 1,6 di sini 1,64. Nah, jadi di sini kenapa sampai Z-nya itu saya 1,64. Jadi sama dengan kita masukkan nilainya, kemudian kita akan mencari X-nya, X atau waktu penyesuaian yang diharapkan. Batas waktu yang diharapkan. Kemudian kita hitung kita hitung 26 ditambah 1,64 dikali 1,45. Jadi hasilnya 26 tambah 2,38 itu hasil dari 1,64 dikali 1,45. Jadi hasilnya adalah 28,38. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah 28 minggu. 28 minggu. Oke. Sekian, terima kasih.